acara ini dari pagi sudah bisa isi di Baik, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini tepatnya Partai Golkar menggelar rangkaian kegiatan peringatan Malam Nuzulul Quran yang dilaksanakan di Masjid Ainul Hikmah, tepatnya di DPP Partai Golkar di Bilangan, Jakarta Barat. Nah, memang rangkaian dari Nuzulul Quran ini merupakan bagian dari kegiatan Ramadan yang dilangsungkan oleh Partai Golkar itu sendiri, di mana untuk kegiatan Ramadan Partai Golkar ini sebenarnya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ini sudah dilangsungkan namanya Safari Ramadan. Nah, Safari Ramadan ini sebelumnya sudah dilangsungkan oleh Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia di 6 titik di Ponpes di tanah air, di mana rangkaian kegiatan tersebut juga meliputi kegiatan pengunjungan Ponpes di wilayah Purworejo, kemudian juga Yogyakarta, Pasuruan, ada pula ke Jombang, Tasikmalaya, dan juga Ciamis. Nah, selanjutnya untuk kegiatan Ramadan yang kedua ini dilangsungkan Nuzulul Quran, tepatnya pada malam hari ini dengan tema besar peringatan Malam Nuzulul Quran oleh Partai Golkar. Dan selanjutnya untuk tahap ketiga dari kegiatan Ramadan Partai Golkar itu sendiri nantinya akan dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri, tepatnya acara halal bihalal bersama dengan Partai Golkar. Nah, pemirsa, untuk rangkaian acara dari Nuzulul Quran ini memang saat ini masih sedang dilangsungkan, dimana kalau berdasarkan pantauan kami kembali ke agenda yang dilangsungkan pada hari ini, malam ini ada sebanyak ribuan jamaah yang hadir tepatnya, dan kurang lebih ada sebanyak 7.000 jemaah yang hadir dalam peringatan Malam Nuzulul Quran Partai Golkar itu sendiri, yang mana ini berasal dari jamaah ormas pendiri ataupun ormas yang didirikan oleh Partai Golkar itu sendiri. Dan tidak hanya itu, untuk rangkaian kegiatan dari Nuzulul Quran ini tadi kami sudah sama-sama lihat bahwa di DPP Partai Golkar tadi digelar rangkaian acara buka bersama di sini beramai-ramai, sekaligus juga tadi dilangsungkan adanya sholat maghrib berjamaah di sini. Tadi berdasarkan pantauan kami juga untuk agenda sholat maghrib berjamaah yang digelar di DPP Partai Golkar ini diimami langsung oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Nah, tidak hanya itu pemirsa, untuk rangkaian acara atau kegiatan ini juga nantinya akan dilangsungkan dengan kegiatan sholat isya berjamaah, sholat taraweh berjamaah, kemudian juga nanti akan diisi oleh arahan dan juga ada sambutan dari Ketua Umum Partai Golkar dan ditutup dengan rangkaian acara tausiah. Nah, tetapi pemirsa, tidak hanya itu, berdasarkan pantauan kami untuk kegiatan ini memang sangat ramai ya, banyak antusiasme dari masyarakat yang mengikuti dari tadi siang. Dan kalau kami tadi lihat pantauan kami, ini sudah hadir tidak hanya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, tetapi juga ada dari Sekjen Partai Golkar itu sendiri Muhammad Sarmuji. Selain itu juga tadi berdasarkan pantauan kami, Bendahara Umum dari DPP Partai Golkar ini Sari Yulianti juga nampak hadir. Dan yang tidak kalah penting, ada kehadiran dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar yakni Bapak Abu Rizal Bakri. Selain itu juga ada Muhammad Hatta yang merupakan Ketua Dewan Etik, di mana beliau juga turut hadir bersama di depan, duduk bersama jajaran-jajaran yang lainnya, dan ada sejumlah tokoh-tokoh dan jajaran dari Partai Golkar ini yang turut hadir dalam rangkaian acara itu sendiri. Tidak hanya itu pemirsa, bicara kembali lagi soal rangkaian acara, selain tadi dari ada hataman Quran, lantunan ayat suci Al-Quran yang memang dikumandangkan di DPP Partai Golkar, di mana ini kemudian dibacakan oleh 60 hafiz dari 60 pesantren di tanah air. Pemirsa di rumah pasti tentunya bertanya-tanya, kenapa harus 60? Karena ini bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Golkar yang ke-60 pemirsa. Dan tidak hanya itu pemirsa, selain itu juga di dalam rangkaian acara setelah sholat isya akan dilangsungkan adanya sholawat berjamaah yang dilaksanakan bersama dengan Zehab Gambus. Dan selain itu juga akan ada laporan dari Ketua Panitia Penyelenggara yakni Bapak Nusron Wahid. Ada juga nantinya dilanjutkan kembali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Internasional. Dan tidak hanya itu, akan ada arahan dan sambutan dari Ketua Umum Golkar yakni Bahlil Lahadalia, dan ada santunan yang memang diberikan dari DPP Partai Golkar terhadap 1.000 anak yatim.
Selain itu pemirsa, sebelum akhir dari acara nantinya akan ada sejumlah tausiah di mana kami akan sama-sama menyimak tausiah tersebut dari Kiai Haji Anwar Zahid. Nah pemirsa, memang kalau kita mengulas bagaimana nuzulul Quran itu sendiri, ini merupakan momentum yang sangat hikmat bahwa nuzulul Quran ini merupakan mengingatkan kita kepada wahyu pertama Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan tentunya DPP Partai Golkar bersama jajarannya, bersama juga para jemaah di sini melangsungkan kegiatan ini dalam rangka mencari keberkahan yang lebih banyak, khususnya di bulan suci Ramadan itu sendiri. Meskipun memang kalau kita bicara soal nuzulul Quran, ini diperingati setiap tanggal 17 Ramadan, dan kalau berdasarkan hitungan tanggal Masehi, ini diperingati pada tanggal 17 Maret. Namun hitungannya karena memang berdasarkan kalender Hijriah bisa diartikan setelah maghrib, sehingga memang peringatan malam nuzulul Quran bisa dilangsungkan pada malam hari ini. Ya pemirsa, kita akan sama-sama simak bagaimana rangkaian dari kegiatan malam nuzulul Quran di DPP Partai Golkar itu sendiri. Kita simak bersama-sama pemirsa. مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنأت عليك نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم ربنا يا ربنا منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين الطيبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليك. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Nusron Wahid yang telah memimpin doa di kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih kepada 5 hafiz Quran yang telah memimpin hataman Al-Quran. Ibu bapak yang kami hormati, selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan sambutan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang dilanjutkan dengan penyerahan santunan anak yatim piatu. Untuk itu dengan hormat kami mengundang
Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid yang pada hari ini akan memberikan tauziah kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar. Yang saya hormati sini sepuh Partai Golkar, ketua-ketua umum terdahulu, ada abang saya Bang Akbar Tanjung, Ketua Umum DPP Partai Golkar tahun 99-2004. Makasih Bang kehadirannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar dan seluruh anggota Dewan Kehormatan, Bapak Abu Rizal Bakri yang juga adalah senior kita semua. Ketua Dewan Etik yang saya hormati Kanda Muhammad Hatta. Ini Kanda Hatta ini kelihatannya tambah muda setelah pulang umroh ini. Yang saya hormati pengurus DPP Partai Golkar, ada saudara saya Sekjen yang sekaligus ketua fraksi DPP Partai Golkar Bapak Sarmuji, Bendahara Umum Ibu Sari Yuliati, sekaligus pimpinan Komisi 3 DPR RI, dan juga ada wakil-wakil ketua umum yang sempat hadir. Ada Pak Adis Kadir, wakil ketua umum yang juga adalah wakil ketua DPR RI. Ada Pak Wihaji, wakil ketua umum Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana. Ibu Mutia, ada tadi Menko Diji. Kemudian ada Pak Aceh, Gubernur Lemhanas. Al-Mukarram, Ketua Penyelenggara yang juga Ketua DPP Partai Golkar, Menteri Pertanahan ATR Pak Nusron Wahid. Saya tadi kiranya cuma bisa menerbitkan HGU ilegal, ternyata doanya jauh lebih tinggi daripada penertiban HGU. Anggota DPR RI fraksi Partai Golkar yang saya hormati, kepada seluruh ketua umum Ormas, Hasta Karya dan organisasi sayap DPP Partai Golkar, ketua-ketua badan yang ada di DPP Partai Golkar, hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, di markas besar DPP Partai Golkar, dalam rangka merayakan Nuzulul Quran. Tidak terasa puasa kita hari ini sudah puasa yang ke-16, memasuki besok hari yang ke-17. Dan malam ini adalah malam yang penuh berkah, di mana dalam sejarahnya Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dalam turunnya Al-Quran. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Para senior dan seluruh kader Partai Golkar yang saya hormati, bagi umat Islam Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Nabi Muhammad bahkan mukjizat terbesar dari seluruh nabi. Hal itu karena Al-Quran mukjizat yang masuk akal dan selalu terbukti kebenarannya. Kalau mukjizat Nabi Musa sulit untuk ditiru, mukjizat Nabi Isa sulit untuk diulangi. Namun kalau mukjizat Al-Quran
bahkan hanya bisa ditiru, tapi wajib ditiru dan diterapkan. Bukti-bukti ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran terbesar banyak sekali dan sering berkembang pengetahuannya. Apa yang tertera dalam Al-Quran semakin terbukti kebenarannya. Atas dasar itu, tadi panitia sudah menyampaikan tentang kegiatan DPP Partai Golkar dalam kurun waktu di bulan suci Ramadan. Kita melakukan safari Ramadan. Ini adalah sebagai bentuk untuk mempererat hubungan antara umarah dan ulama. Karena sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang betul-betul menjaga kedamaian. Dalam sejarah bangsa kita, peran ulama tidak perlu diragukan lagi, baik pada saat proses memperjuangkan kemerdekaan maupun sampai mengisi kemerdekaan. Bahkan dalam berbagai cerita sejarah, Golkar lahir juga karena kontribusi terbesar para ulama dan tokoh-tokoh agama lain yang ada di bangsa kita ini. Atas dasar itu, para senior Bang Ical dan Kanda Hatta, kami sudah 6 pesantren. Dan ini bukan yang terakhir, karena kami akan melakukan kunjungan di beberapa pesantren lagi. Ini adalah kita mengembalikan atau kita mengulangi apa yang telah ditorehkan atau apa yang diajarkan oleh para senior-senior terdahulu. Golkar survive seperti sekarang karena keyakinan kami, di samping kecerdasan, kecerdikan dan kerja keras dari kader Partai Golkar, tapi juga tidak terlepas dari doa para ulama dan tokoh-tokoh agama dari Aceh sampai Papua. Dalam perspektif itulah kemudian kita memaknai Golkar adalah aset negara sebagai instrumen politik pembangunan bangsa yang telah ditanamkan dalam doktrin karya kekaryaan. Dan salah satu tujuan utama daripada hadirnya Partai Golkar adalah pingin untuk mewujudkan tujuan daripada proklamasi kita, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Kaitannya dengan itu, Al-Quran juga telah mengajarkan kita semua bahwa sesungguhnya kekayaan itu harus didistribusi secara merata. Tidak boleh hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam menafsirkan ayat tersebut, maka DPP Partai Golkar, fraksi Partai Golkar dengan partai koalisi yang lain mencoba untuk membangun suatu reformulasi kebijakan perundang-undangan kita, khususnya untuk sumber daya alam. Selama ini kita tahu sumber daya alam kita, khususnya di sektor minerba, kalau kita ingin mendapatkan IUP harus lewat tender. Kalau lewat tender, pengusaha UMKM, pengusaha koperasi, pengusaha daerah rasanya sulit untuk menembus ruang-ruang yang ada di Jakarta. Dan saya pernah merasakan itu. Merujuk pada apa yang menjadi doktrin karya kekaryaan dan Al-Quran tersebut, maka fraksi Partai Golkar dengan fraksi yang ada di partai koalisi telah merubah, Bang Ical, undang-undang untuk kita memberikan prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, UMKM dan koperasi tanpa tender. Dan sebagai terobosan, NU sudah kita berikan IUP-nya. Sekarang Muhammadiyah dalam proses lagi, termasuk tokoh-tokoh atau organisasi gereja, Buddha, Hindu, Konghucu yang memang merasa membutuhkan. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden Prabowo
kita akan membuka, dan Golkar salah satu partai yang mendukung hal ini agar semua bisa merata. Bapak Ibu semua, yang kedua, tujuan kami melakukan safari Ramadan selain daripada mendekatkan umara dan ulama adalah kita ingin minta didoakan agar bangsa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Presiden dan wakil presiden kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan dalam memimpin bangsa ini. Sebab apa? Kita yakin dunia sekarang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Global dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Indonesia akan bangkit dengan berbagai macam kebijakan programnya, termasuk dalamnya ada hilirisasi. Tetapi saya yakinkan di dalam mimbar yang terhormat ini banyak orang atau banyak negara yang tidak pingin Indonesia kompak dan maju. Karena itu isu fitnah, propaganda yang pingin kita menjadi pecah belah selalu ada. Hoax di mana-mana. Saya meminta kepada seluruh kader Partai Golkar agar kita meraju untuk kita kompak dalam memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Terakhir, sekarang tinggal kurang lebih 13-14 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Izinkan kami dari mimbar yang terhormat ini, sekalipun masih jauh, kami menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. DPP Partai Golkar akan selalu berada dengan seluruh elemen masyarakat lainnya dalam menjaga keutuhan negara dan mengisi cita-cita kemerdekaan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, terima kasih atas sambutannya, dan berkenan kiranya untuk tetap berada di depan, berdiri untuk menyerahkan santunan kepada perwakilan anak yatim piatu yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan tentunya dalam bulan yang penuh berkah ini, Partai Golkar memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim piatu dengan jumlah santunan masing-masing 1 juta rupiah. Dan pada malam hari ini kami juga turut mengundang untuk bergabung bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar, yaitu Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Bapak Muhammad Sarmuji, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Ibu Sari Yuliati, Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Nusron Wahid, dan Panitia Pelaksana Bapak Ahman Labib. Pada malam hari ini turut hadir bersama kita 300 perwakilan anak-anak yatim piatu yang ada di beberapa yayasan sekitar Jabodetabek untuk menerima santunan. Dan dengan itu kami sudah mengundang 30 perwakilan untuk bergabung di area panggung untuk menerima santunan secara simbolis yang akan langsung diserahkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita saksikan bersama-sama penyerahan santunan kepada 1.000 anak yatim piatu secara simbolis kepada 30 anak yatim piatu yang hadir dan diserahkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia.
Dan sekali lagi kami informasikan bahwa dalam bulan yang penuh berkah ini, Partai Golkar memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim piatu dengan jumlah santunan masing-masing 1 juta rupiah. Dan pada malam hari ini telah hadir bersama kita 300 perwakilan anak-anak yatim piatu di yayasan yang ada di sekitar Jabodetabek untuk menerima santunan, di mana kita sama-sama menyaksikan di hadapan kita sudah bergabung 30 perwakilan yang akan menerima santunan secara simbolis. Baik, Ibu Bapak hadirin sekalian, di malam yang sangat spesial ini, malam Nuzulul Quran, kita bersama-sama akan mengabadikan momen penting dengan foto bersama. Dan kami undang sekali lagi Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Sarmuji, Ibu Sari Yuliati, Bapak Nusron Wahib dan juga Bapak Labib untuk bisa berfoto bersama dengan perwakilan ke-30 anak yatim piatu penerima santunan di malam hari ini. Ya, berikan senyum terbaik. 3, 2, 1. Sudah cukup. Terima kasih Bapak Bahlil, Bapak Sarmuji, Ibu Sari, Bapak Nusron, Bapak Labib. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Dan kepada perwakilan penerima santunan kami silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, di malam yang penuh rahmat ini kita bersama-sama akan mendengarkan tausiah. Dan mari kita dengarkan tausiah ini secara seksama. Jangan kemana-mana karena di akhir acara ini akan ada 2 hadiah spesial, yaitu 2 paket umroh untuk 2 orang yang paling beruntung dan pastinya menjawab pertanyaan dengan tepat. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Kiai Haji Anwar Zahid untuk dapat memberikan tausiah di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bini Sepuh Partai Golkar Bapak Haji Akbar Tanjung bersama Ibu Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Bapak Haji Abu Rizal Bakri beserta Ibu, Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar Bapak Haji Muhammad Hatta beserta Ibu, dan tentunya yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Haji Bahlil Lahadalia bersama Ibu, Sekjen
DPP Partai Golkar Bapak Haji Muhammad Sarmuji, para wakil ketua umum, juga bendahara umum, ketua fraksi, seluruh ketua dan pengurus organisasi, keluarga besar Partai Golkar semuanya yang kita hormati. Mohon izin, sebenarnya bukan kapasitas saya untuk berbicara di forum malam hari ini. Saya harus memberikan ceramah di DPP, sebuah partai yang sudah sangat teruji dalam sejarah dan mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, yaitu Partai Golkar. Tapi karena saya dipaksa oleh sahabat saya yang beliau juga ketua penyelenggara, Fadilatul Mukarram Kiai Haji Nusron Wahid, beliau adalah Menteri ATR, Agraria dan Tatanan Ruwet, sekaligus Kepala BPN, Badan Pertaubatan Nasional. Ini sekaligus momentum yang luar biasa di bulan Ramadan, di event peringatan Nuzulul Quran, setelah Ketua Umum bersama DPP melaksanakan safari Ramadan dengan mengunjungi beberapa pondok pesantren. 60 tahun usia Partai Golkar ini sejarah yang cukup panjang. Sejarah itu penting kalau kita telaah dengan seksama. 2/3 isi Al-Quran itu adalah sejarah. Sehingga sejarah itu sangat penting. Sejarah itu aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Tapi karena lesan masyarakat kita mau mengucapkan syajaroh itu repot, maka diambil gampangnya sejarah. Apalagi orang Jawa, ridho dibaca lilo, khairun dibaca kirun, syukuron syukuran, itu orang Jawa. Syahadatain dibaca sekaten, kalimah syahadah dibaca kalimosodo, itu orang Jawa. Orang tua dulu kita itu bersin maunya baca alhamdulillahirabbil alamin, tapi karena nggak bisa andulamin gitu. Jadi sejarah itu aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Bukan satu kebetulan kalau Partai Golkar itu lambangnya adalah sebuah pohon. Pohon apapun itu pasti mengalami 3 fase, 3 tahapan. Pertama fase tunas, kedua fase puncak, dan yang ketiga fase tumbang. Tunas, puncak, dan tumbang. Kebangkitan, keemasan, dan kehancuran. Perintis, penerus, dan pewaris. Maka sejarah itu memiliki 3 kekuatan yang masing-masing mewakili zamannya. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang, dan akan. First time, present time, and next time. Masing-masing ada wakilnya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua, masa kini diwakili oleh generasi dewasa, dan masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua? Orang tua adalah manusia masa lalu
yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa itu manusia masa kini yang sudah mulai lupa dengan semangat dan idealisme masa lalunya, tapi juga sudah tumpul kalau diajak bicara soal masa depan. Sedangkan anak muda itu siapa? Manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Masing-masing ini punya karakter. Orang tua suka bernostalgia, orang dewasa sibuk dengan realita, sedangkan anak muda akrab dengan idealita. Maka kakek nenek yang sudah tua kalau didatangi cucunya pasti suka bercerita. Ayah ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya sibuk kerja. Sedangkan anak-anak paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua sibuk menulis biografi. Tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, memperebutkan posisi, negosiasi, koalisi, dan korupsi. Sedangkan anak muda pandai berorasi, rajin demonstrasi, dan ahli caci maki. Ini bahasa sejarah. Maka kalau kita bicara masa depan, itu bukan untuk generasi tua, bukan untuk generasi dewasa, tapi masa depan itu untuk generasi muda. Sehingga orang-orang tua kita dulu itu punya filosofi yang hebat dalam rangka mendidik anak cucunya. Orang tua kita dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Mungkin di sebagian daerah Bapak Ibu masih banyak kampung-kampung yang dipagari sekelilingnya dengan pohon bambu. Ini filosofi yang luar biasa. Karena dalam rumpun bambu itu tersimpan 3 kekuatan sejarah yang bersatu dalam komposisi yang hebat. Dalam rumpun bambu itu kan ada bambu tua, ada bambu dewasa, dan ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, sedangkan bambu muda namanya bung. Dulu bangsa Indonesia ketika menatap masa depan, ingin merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, ini yang diajak berjuang bukan yang tua, bukan yang dewasa, tapi yang muda. Jadi yang diseru itu bukan tunggak, bukan pring, tapi bung. Makanya ada lagunya, mari bung rebut kembali, bukan mari pring rebut kembali, bukan mari tunggak rebut kembali. Sehingga pada masa-masa pergerakan bangsa kita itu kaya akan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir, ada Bung Tomo, ada Bung Nusron, Bung Bahlil. Oke, jadi gini, kalau kita pengen maju, di samping Golkar harus solid untuk menuju Indonesia maju, generasi muda harus punya filosofinya Bung. Bung itu kalau pengen sukses harus menetapi 3 syarat. Pertama, tegak dan runcing. Kalau ada bung yang tumpul dan bengkong, itu bukan bung harapan tapi bung ancaman.
biasanya dipotong terus dimasak di sayur. Bung yang sukses itu tegak dan runcing, artinya idealis dan kritis. Jangan pernah gampang merasa puas dengan pencapaian, tapi idealis dan kritis, artinya harus bisa jadi perintis bukan sekedar pewaris, pengais bukan pengemis, pelopor bukan pengekor, penggerak bukan penggertak, harus punya karakter bukan yang karaten, harus luar biasa bukan sekedar biasa di luar, harus terpelajar jangan kurang ajar, harus beradab jangan biadab. Yang kedua, Bung itu karakternya pengen bisa menyalip siapa saja, pengen bisa melampaui siapa saja. Jangankan bambu tua yang sudah lapuk, bambu dewasa yang tinggi menjulang harus bisa dilampaui, harus bisa disalip. Artinya ya generasi muda itu harus dinamis dan kreatif, bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, sekaligus bekerja dengan ikhlas, mampu menggabungkan tiga hal ini secara terpadu: kerja keras, kerja cerdas, sekaligus kerja ikhlas. Kerja keras itu kerja pakai otot, kerja cerdas itu kerja pakai otak, sedangkan kerja ikhlas itu kerja pakai hati. Orang itu kalau cuma kerja keras hasilnya hanya pas, tapi kalau mau kerja cerdas hasilnya lebih luas, apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas hasilnya tak terbatas. Kasih contoh, kalau nggak dikasih contoh mesti nggak paham ya, soalnya kayaknya IQ-nya masih di bawah rata-rata. Kalau cuma kerja keras, kerja pakai otot, hasilnya hanya pas. Maaf, ini nggak beda kayak binatang, kayak sapi, kayak kuda, itu kerja pakai otot, kerja keras, hasilnya pas. Sapi suruh bajak di sawah, kuda suruh narik dokar, hasilnya pas, paling sehari 100.000, 200.000. Beda dengan kerja pakai otak, namanya kerja cerdas, itu kerja profesi, hasilnya lebih luas. Contoh, dokter, itu kerja profesi. Orang kalau kerjanya cuma pakai otot, kerja keras, ngangkat batu gede-gede itu, batu kali, kerja keras itu, paling dapatnya sehari 100.000, 200.000. Tapi kalau kerja cerdas, ngangkat batu kecil, sekali angkat bisa dapat 500 juta, karena yang diangkat adalah batu ginjal. Hasilnya lebih luas, apalagi disempurnakan dengan kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Yang ketiga, Bung itu punya jaket tebal, punya pelindung jaket tebal, bulunya halus tapi sangat tajam. Ini artinya harus eksklusif yang protektif. Eksklusif bukan dalam rangka sombong angkuh, hendak, tapi dalam rangka memahami kekuatan internal bahwa saya harus terus berbenah agar tumbuh dan berkembang saya bisa berjalan dengan baik. Saya harus bisa tumbuh tinggi menjulang, bukan hanya melampaui tunggak generasi tua, tapi saya juga harus bisa melampaui pring generasi dewasa yang sudah tinggi menjulang. Karenanya Bung harus sadar bahwa pupuk terbaiknya adalah tunggak. Bambu tua yang sudah lapuk itu adalah pupuk terbaiknya Bung. Karenanya jangan pernah meninggalkan pini sepuh, jangan pernah meninggalkan generasi tua. Datangi, timba ilmu dan pengalaman dari mereka agar kita lebih hebat.
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau bicara soal masa depan, jamaah rahimakumullah, Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita dalam doa yang sering kita baca dan kita sering sebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan dunia akhirat. Doa ini juga mengajarkan kepada kita bahwa masa depan itu ada dua. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Bapak Ibu, kalau misalnya panjenengan saya ajak bicara dan berpikir soal masa depan, kira-kira yang terlintas di pikiran dan benak panjenengan itu masa depan yang sesudah mati apa masa depan yang sebelum mati? Halo? Biasanya kalau panjenengan berpikir tentang masa depan, itu yang jenengan pikirkan, yang Bapak Ibu planning itu masa depan yang sesudah mati atau masa depan yang sebelum mati? Masa depan akhirat apa masa depan dunia? Kalau yang jawab akhirat itu kayaknya ada bohongnya. Karena kita udah dikritik sama Allah, bal tu'thirunal hayatat dunia. Rata-rata manusia itu lebih mementingkan dunia, lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Coba kita buktikan, dunia itu simbolnya harta, akhirat itu simbolnya pahala. Kira-kira lebih tertarik pahala apa harta? Dunia itu simbolnya bayaran, akhirat simbolnya ganjaran. Kira-kira panjenengan lebih tertarik ganjaran apa bayaran? Selama ini aktivitas harian panjenengan itu targetnya untuk mencari ganjaran apa bayaran? Di zaman sekarang ini orang disebut berhasil dan sukses itu ukurannya yang banyak ganjarannya apa yang banyak bayarannya. Orang dianggap sukses dan berhasil itu yang banyak pahala apa yang banyak harta. Oke, udah mulai sadar. Sekarang Bapak Ibu misalnya punya planning mau membangun rumah yang layak huni, yang nyaman. Kira-kira yang di planning itu rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Halo? Dijawab dong. Kira-kira yang di planning, dipikirkan, direncanakan itu rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Ya, mestinya dua-duanya. Rumah yang akan ditinggalkan selamanya, rumah di dunia. Ya kita pikir, rumah yang akan ditinggali selamanya, rumah yang di surga, lebih wajib kita pikirkan. Bapak Ibu, seluruh jamaah yang saya hormati rahimakumullah, mindset berpikir kita harus benar. Rumah dunia itu rumah yang akan kita tinggalkan selamanya. Sedangkan rumah yang akan kita tinggali selamanya adalah rumah yang di surga. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Ini nanti juga akan jadi pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Rumah dunia dengan rumah surga itu lebih bagus mana? Surga. Lebih indah mana? Surga. Lebih mewah mana? Surga. Tapi anggaranmu untuk bangun lebih banyak mana? Allah.
Coba mari kita berpikir jernih. Rumah dunia semegah apapun, semewah apapun, seindah apapun, itu rumah pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa membantu, nggak bisa menolong, dan nggak ada yang dibawa serta. Betul? Ada orang ke kuburan bawa cendela, genteng satu aja ndak. Itu sifatnya hanya rumah dinas. Rumah dunia itu sebagus apapun, semegah apapun, seindah apapun, semewah apapun, sifatnya hanya rumah dinas. Boleh kita tinggali selama kita masih punya jabatan. Kayak Menteri ATR dan Kepala BPN, beliau pasti punya rumah dinas. Itu boleh ditinggali beliau selama beliau masih menjabat sebagai menteri. Begitu jabatan purna, rumah dinas harus ditinggalkan hari itu juga tanpa toleransi. Sama, rumah kita yang di dunia ini hanyalah rumah dinas. Boleh kita tinggali, boleh kita pakai selama kita masih menjabat sebagai khalifah fil ardi. Begitu jabatan khalifah fil ardi selesai, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hari itu juga rumah harus kita tinggalkan tanpa toleransi, kecuali kalau matimu malam hari. Boleh nginep, tapi nggak lama-lama, mentok semalam. Besok langsung diterbangkan pakai pesawat paling canggih di dunia, namanya Keranda Airlines. Pindah ke rumah singgah sementara, ukurannya cuma 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti petir. Kuburan. Gitu bangun biayanya sampai puluhan miliar. Padahal itu akan kita tinggalkan selamanya. Nggak ada guna, nggak ada manfaatnya lagi. Nggak bisa membantu, nggak bisa menolong. Betul? Betul? Sedang rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya adalah rumah yang di surga. Pertanyaannya, sudah punya kapling di sana apa belum? Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, supaya kita nggak salah langkah, supaya kita nggak salah pilih, maka kita sebagai seorang mukmin harus bisa menyikapi dengan benar. Bagaimana kita menyikapi dunia, bagaimana kita menyikapi akhirat. Ada satu konsep sederhana, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita diperintah untuk optimalisasi akhirat, tapi kita nggak boleh melupakan bagian dan jatah kita dari dunia. Cari akhirat sebagai kehidupan kita yang abadi selamanya, tapi jangan lupakan dunia bagianmu. Artinya gini, akhirat adalah tujuan utama, sedangkan dunia adalah tujuan antara. Kita harus tahu sifat dan karakter masing-masing Bapak Ibu. Dunia itu sifatnya hanya mungkin, mungkin dan mungkin, sedangkan akhirat itu sifatnya pasti. Bagaimana kita menyikapi yang mungkin, bagaimana kita menyikapi yang pasti. Saya ulang, dunia ini sifatnya hanya mungkin. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, mulai malam ini sampai nanti kita mati, itu sifatnya hanya mungkin. Mungkin iya, mungkin enggak. Mungkin terjadi, mungkin enggak. Sehingga kita kalau mau melakukan apapun disuruh bilang insya Allah. Kalau Allah menghendaki.
Karena dunia ini sifatnya hanya mungkin. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita mulai detik ini sampai nanti kita meninggal, itu nggak ada yang pasti. Sifatnya hanya mungkin, mungkin dan mungkin. Makanya kita kalau mau melakukan apapun, kita harus bilang insya Allah. Insya Allah tahun ini saya mau berangkat haji, insya Allah tahun depan saya mau mantu. Karena kadang kita punya rencana, udah di planning, udah mateng, bisa gagal kok. Betul? Betul? Maka Bapak Ibu yang punya anak, maaf, yang punya anak udah semester akhir kuliahnya, udah selesai skripsinya, didoakan mudah-mudahan bisa lulus jadi sarjana. Karena itu hanya mungkin kok jadinya sarjana, bisa jadi gagal. Hari H mau diwisuda, siap menyandang gelar sarjana, berangkat ke kampus, naik motor, kurang 10 meter nyampe kampus ternyata dicium teleler, gagal nggak jadi sarjana. Halo? Ya Allah, dunia ini sifatnya hanya mungkin. Mohon maaf, ada orang yang udah lama pengen punya rumah, dia bisa bangun rumah, begitu rumah selesai belum sempat ditempati, pasang instalasi listrik, nyoba kesetrum, mati. Menabung untuk hari tua, tabungan dapat banyak, ternyata belum sampai tua sudah mati. Kadang-kadang belum mati udah komplikasi, dengan segala sesuatu yang digemari udah nggak berani mengkonsumsi. Dikasih sate dihindari, yang dicari cuma ikan teri. Keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi. Kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi. Ginjalnya kena cuci darah seminggu 2 kali. Kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri. Istrinya masih cantik udah disfungsi ereksi. Meskipun minum obat kuat tetap aja nggak bisa berdiri. Lu dunia ini sifatnya hanya mungkin, mungkin. Kadang ada pemuda-pemudi sama-sama saling mencintai, belum tentu jadi suami istri. Betul? Pacarannya itu udah belasan tahun, ternyata nggak jadi suami istri. Coba bapak-bapak, maaf, yang sekarang jadi istri bapak itu dulu nominasi ke berapa? Tanya Menteri ATR dan Kepala BPN itu, sekarang itu yang jadi istrinya itu dulu nominasi ke berapa itu? Nomor 6. Atau misalnya udah sama-sama mencintai, belum tentu bisa bahagia, jadi suami istri tapi belum tentu bisa bahagia. Waktu pacaran aja sevisi semisi, sejiwa sehati, sehidup semati. Semboyannya aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Begitu nikah ternyata, maaf, enaknya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu karena hukum bosan berlaku. Ribut tiap hari, udah nggak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau anaknya udah 7, dipandang malah lebih cantik pembantu. Dunia ya, dunia ya seperti itu, nggak ada yang pasti, sifatnya hanya mungkin, mungkin dan mungkin, gitu loh. Makanya saya nggak berani memastikan kalau diundang ceramah di DPP Partai Golkar pasti dapat sangu banyak, nggak berani memastikan saya. Hanya mungkin, mungkin ya. Ini itu semua kan tergantung ketua penyelenggara. Gitu. Saya nggak berani memastikan, semua itu hanya mungkin. Tapi akhirat itu pasti, mati pasti, alam barzah pasti, hidup lagi sesudah mati pasti, adanya surga dan neraka pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti menderita. Kalau dunia nggak ada yang pasti. Mungkin kata orang Jawa, dunia itu sawang sinawang.
Sana ngelihat sini kayaknya enak sini, sini ngelihat sana kayaknya enak sana. Coba Bapak Ibu ngelihat orang yang profesinya kayak saya itu, menurut Bapak Ibu enak apa enggak? Naik, gantiin. Enak kayak apa? Resikonya besar. Salah ucap bisa viral seluruh dunia. Loh iya, enakan sampean ngaji bisa sambil wis nyantai-nyantai sak genai. Orang itu sawang sinawang dipikir jadi menteri itu enak, kinerjanya dievaluasi, dinilai ndak bener, dihujat masyarakat seluruh Indonesia. Makanya saya nggak mau jadi menteri. Saya enakan kayak gini, renes. Kalau ketemu di forum kiai ketemu menteri, kiai nyangoni menteri, nggak ada perdanya, nggak ada undang-undangnya. Tapi menteri nyangoni kiai wajib ain hukumnya gitu. Ini maksudnya sinergitas antara ulama dengan umara yang udah dilaksanakan oleh ketum tadi. Tadi saya di BCI nguri-uri, beliau itu bahasa Jawanya luar biasa karena punya kamus jalan. Nguri-uri tinggalannya sesepuh yang Partai Golkar itu dekat dengan ulama. Ini penting banget. Tepat yang disampaikan oleh beliau Pak Bahlil tadi, bahwa sejarah berdirinya bangsa Indonesia itu nggak lepas dari peran para ulama. Yang itu mensinergitas antara ulama dengan umara. Gini ya, kalau panjenengan cermati sejarah dakwah perjuangan Islam di Indonesia, masjid sebagai simbol agama yang pertama kali dibangun di setiap daerah di Indonesia ini pasti letaknya di belakang alun-alun yang biasanya disebut dengan Masjid Agung. Di daerah manapun, di kabupaten manapun, Masjid Agung itu masjid yang pertama kali dibangun di daerah itu sebagai simbol perjuangan agama para aulia dan para ulama. Letaknya pasti di belakang alun-alun. Kenapa di belakang alun-alun? Ini filosofinya. Alun-alun itu tempat berhimpun, tempat berkumpulnya komunitas masyarakat dari berbagai elemen, dengan berbagai kultur, dengan berbagai karakter, ngumpul tumplek-blek di alun-alun situ. Maka dibangunlah masjid sebagai laboratorium rohani untuk mentarbiyah dan mentaklim masyarakat agar terus melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk menjadi yang terbaik. Mbok gak dikatekno. Bisa dilanjut? Ini durasinya berapa Mas Menteri? Tambah 5 menit lagi sampai sahur. Yes, gak apa-apa. Sampean di sini sampai sahur, saya pulang duluan. Oke, maka masjid itu simbol agama, simbol ulama. Tidak jauh dari masjid dibangun pendopo kadipaten sebagai simbol pemerintahan, sebagai simbol umarok atau pemimpin, pejabat. Coba perhatikan, pendopo kabupaten di setiap daerah itu pasti letaknya berdampingan dengan Masjid Agung. Pendopo kadipaten jangan jauh-jauh dari masjid. Ini artinya apa? Umarok, pemimpin, pejabat jangan jauh-jauh dari ulama. Antara umarok dengan ulama, antara pejabat dengan kiai, ini harus gandeng. Makanya kiai itu nggak boleh anti politik, walaupun nggak harus terjun langsung di politik praktis. Harus tahu man la ya'rifis siyasah akalahus siyasah. Siapa yang nggak ngerti politik, dia akan dimakan oleh politik. Engko tak terangno iki, ketoke perlu dijelasno iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke.
pejabat nggak boleh jauh dari ulama. Supaya apa? Tadi beliau sudah menyampaikan minta nasihat, minta bimbingan. Karena gini, kalau ada pejabat yang zalim, kalau ada pejabat yang nakal mengkhianati rakyat, yang nanggung dosa paling besar adalah ulamanya. Nah, karena ulamanya nggak bisa membimbing pejabat, nggak bisa nasihati pejabat. Sebaliknya, kalau ada ulama yang kesulitan ekonomi, susah cari makan, kalau sampai ada ulama yang miskin, yang nanggung dosa paling besar adalah pejabatnya. Ya baik pemirsa, kita sudah sama-sama menyaksikan peringatan malam Nuzulul Quran yang digelar di DPP Partai Golkar. Hingga saat ini ceramah atau pidato dari Kiai Haji Anwar Zahid masih dilangsungkan. Tadi kalau kami mengulas sedikit bagaimana rangkaian kegiatan, dari ada arahan dari Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, sekaligus juga tadi kami sama-sama melihat ada santunan yang diberikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar terhadap 1000 anak yatim tentunya. Dan memang malam hari ini perayaan Nuzulul Quran di DPP Golkar ini cukup hikmat, dimana juga tadi kalau kami sempat merangkum sedikit inti dari makna bagaimana Ketua Umum Partai Golkar ini berpidato atau memberikan arahan bahwasanya diharapkan dari malam Nuzulul Quran ini bisa memberikan nilai keagamaan, nilai spiritualitas yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sekali lagi pemirsa, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih dan sampai jumpa. Harusnya izin ini Pak Ketum.